Baik, selamat jumpa. Saya Kuta Ardana dari Departemen Matematika FMIPA IPB. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat Matematika dan Berpikir Logis, yaitu tentang argumen. Nah, ini topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, eh, pengantar eh, pentingnya kita belajar argumen. Lalu kita akan masuk ke bagian argumen, bagaimana konsepnya, bentuk, aturan inferensia, ya, penarikan kesimpulan yang sah. Kemudian akan dibicarakan argumen berkuantifikasi, yaitu argumen yang melibatkan mengkuantifikasi semua, tak ada beberapa yang sudah dikenalkan di pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir nanti akan ada latihan soal ini untuk pendalaman materi melalui problem solving. Nah, kita lihat untuk apa kita belajar argumen. Pertama, mungkin ada yang bertanya, mengapa penting untuk belajar argumen? Coba kita lihat, ya. Mengapa beberapa orang dapat bernalar, berargumentasi dengan baik, sementara beberapa tidak? Apakah yang seperti ini satu bakat alami? Sebagian iya, tapi sebagian juga tidak. Namun jangan khawatir bagi yang tidak, karena kemampuan seperti ini bisa diasah, bisa disempurnakan, dilatih, pelajari dengan cara apa? Belajar logika. Karena pada dasarnya logika itu adalah satu studi tentang metode untuk mengevaluasi argumen. Jadi nanti kita akan belajar yang pertama, belajar strategi bernalar dengan baik, yaitu mempelajari aturan-aturan inferensia, menarikan kesimpulan yang sah dalam berargumen. Kemudian kita akan mencoba menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam penalaran, dikenal dengan logical fallacies. Pertemuan pertama sudah dikenalkan untuk yang informal logical fallacies. Kemudian nanti kita juga akan belajar teknik-teknik yang efektif untuk mengevaluasi keabsahan suatu argumen. Sekarang kita masuk ke bagian argumen. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan argumen agar kita sepakat. Jadi argumen itu terdiri atas kumpulan proposisi, ya, salah satu disebut kesimpulan, lainnya sisanya disebut premis atau hipotesis. Premis atau hipotesis ini dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan. Ya. Nah, jadi dalam satu argumen kita punya satu kesimpulan, hanya ada satu kesimpulan dalam satu argumen. Tapi premis bisa saja lebih dari satu. Nah, premis inilah yang merupakan satu bukti, reasoning, alasan, ya, yang akan digunakan untuk mendukung kesimpulan. Nah, ini bentuk argumen, bentuk dasarnya. Jadi, ya, ini P besar ini adalah premis, ya. Jadi, ya, antar premis itu dihubungkan dengan konjungsi dan, ya, P1 dan P2 dan seterusnya, katakanlah sampai Pn, maka kesimpulan K, ya. Nah, kadang-kadang sering juga dituliskan dalam bentuk vertikal demikian agar lebih mudah melihatnya. Nah, Anda tentu masih ingat ketika kita berbicara tentang proposisi, itu yang dilihat adalah nilai kebenarannya. Benar ataukah salah. Tetapi tidak demikian halnya dengan argumen. Kita tidak melihat argumen sebagai sesuatu yang benar ataukah salah, tetapi sah ataukah tidak sah.
Suatu argumen yang sah itu adalah argumen yang tautologi. Artinya, nilai akhir tabel kebenarannya satu semua. Dengan kata lain, Anda tidak akan menjumpai baris kasus di mana semua premisnya benar tetapi kesimpulannya salah. Tidak akan ada. Kalau ada seperti itu berarti dia tidak tautologi, ya, tidak sah. Ya. Nilai akhir tabel kebenarannya tidak semuanya satu. Nah, kalau Anda punya satu argumen yang sah, lalu didukung oleh kumpulan semua premis yang benar, maka argumen tersebut sering dikatakan sebagai argumen yang sound. Masuk akal. Kalau tidak, unsound. Nah, jadi perhatikan unsound ini bisa jadi dia merupakan argumen yang tidak sah, unsound, atau bisa juga dia argumen yang sah tetapi tidak semua premisnya benar. Nah, lalu kalau Anda punya satu argumen, kita bicara argumen deduktif di sini, suatu argumen deduktif yang sah, artinya, ya, kalau semua hipotesisnya benar, maka dijamin kesimpulannya pasti benar. Dengan kata lain, mustahil hipotesisnya benar, kesimpulannya salah. Itu argumen yang sah. Lalu, pada suatu argumen yang sah, ya, ini argumen ini sering juga disebut implikasi logik. Ini tandanya double ini. Jika makanya ya, kalau ada tanda double seperti ini, maka kita sepakat itu argumen yang sah, implikasi logik. Sekarang mari kita lihat pemeriksaan keabsahan argumen. Bagaimana cara memeriksa keabsahan suatu argumen? Nah, yang pertama kita akan belajar aturan inferensia, beberapa aturan dasar penarikan kesimpulan yang sah. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan satu metode yang disebut metode TKP, ya, tabel kebenaran pendek, ya. Ini satu metode, ya, yang diharapkan akan menjadi ringkas, jauh lebih ringkas dibandingkan kita menggunakan tabel kebenaran versi lengkap yang sudah dipelajari, ya. Jadi ini satu metode dengan tabel kebenaran dengan hanya memeriksa kemungkinan kesimpulan bernilai 0, premis bernilai 1, yang berarti argumennya tidak sah. Ya, selain itu berarti sah. Nanti kita lihat lebih jauh. Lalu ya seperti biasa dalil-dalil semua bisa digunakan. Meskipun pada bagian ini kita mungkin akan banyak fokus menggunakan dua ini, aturan inferensia dengan metode TKP. Ya. Semuanya ini bisa digabungkan. Ya. Sekarang kita akan coba mengenal beberapa aturan dasar inferensia. Jadi ini adalah bentuk baku argumen yang sah atau tautologi. Yang pertama, modus ponens. Ini satu bentuk penalaran langsung. Jika P maka Q, P maka kesimpulan Q. Ini sah secara deduktif. Lalu modus tollens, ya, penalaran kontrapositif. P maka Q, negasi Q maka negasi P. Berikutnya adalah silogisme hipotesis. P maka Q, Q maka R, P maka R. Jadi ini seperti main domino, ya, yang di tengah tertutup, tinggal ujung awal sama akhir, dan ini bisa diperluas. Nah, yang terakhir itu silogisme disjungsi, ya, penalaran alternatif. P atau Q, negasi P, maka kesimpulan Q. Demikian juga P atau Q, negasi Q, maka kesimpulan P. Nah, jadi inilah 4 bentuk baku
yang akan kita gunakan dari sekian banyak aturan inferensial lainnya. Tapi kita hanya belajar 4 ini saja, karena ini kira-kira yang cukup sering digunakan. Sekarang mari kita lihat contohnya. Ya, modus ponens. Ya. Jika hari hujan, maka halaman basah. Hari hujan. Ya, bisa kita simpulkan tempatnya adalah halaman basah. Inilah modus ponens, penegasan antecedent. Kalau modus tollens, ya, itu satu bentuk penolakan konsekuen. Ya. Jika hari hujan, maka halaman basah. Halaman tidak basah, bisa kita simpulkan, hari tidak hujan. Silogisme hipotesis. Ya. Jika biaya kuliah terus meningkat, maka hanya orang kaya yang mampu membiayai pendidikan perguruan tinggi. Jika hanya orang kaya yang mampu membiayai pendidikan perguruan tinggi, maka pembagian jurang kelas kaya miskin makin menguat. Artinya, jika biaya kuliah terus meningkat, maka pembagian jurang kelas kaya miskin makin menguat. Ini sah dengan silogisme hipotesis. Nah, ini contoh silogisme disjungsi ya. Si gepeng atau si corah yang mencuri perhiasan itu. Ternyata si gepeng tidak mencuri perhiasan itu. Berarti si corah pelakunya. Lalu bagaimana kita yakin keempat bentuk aturan inferensia sebelumnya itu sah, tautologi. Ya. Salah satu cara yang paling gampang tentu bisa pakai tabel kebenaran. Kita periksa dengan tabel kebenaran. Ya. Ini contohnya modus ponens misalkan. Nah, pemeriksaan tabel kebenaran argumen itu sedikit lebih mudah dibandingkan pemeriksaan tabel kebenaran secara lengkap. Jadi di sini ya kita tidak perlu memeriksa bentuk ini, tapi cukup diperiksa ya P1, P2 sampai K ya. Lalu tadi kita sudah definisikan bahwa suatu argumen itu argumen yang sah, maka mustahil ada baris yang semuanya satu tetapi kesimpulannya nol. Ya. Nah, jadi tinggal melihat itu saja. Ya. Di sini lihat kemungkinan apakah ada premisnya satu semua, kesimpulannya nol. Kalau ada berarti tidak sah. Kalau tidak ada berarti sah. Ya. Nah, jadi di sini hanya ada kemungkinan ini saja. Ya. 1, 1, 1. Tidak ada yang 1, 1, 0 misalkan. Ya. Jadi ini adalah ya contoh argumen yang sah. Nah, yang lainnya juga dengan mudah bisa diperiksa dengan cara seperti ini. Nah, di sisi lain, ya, Anda juga harus berhati-hati dalam menggunakan keempat bentuk yang tadi dikatakan sah. Karena kalau salah berarti jadinya fallacy. Ya. Nah, ini contoh fallacy dari modus ponens. Sering terjadi dalam argumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi, jika P maka Q, lalu diketahui Q disimpulkan P. Ya. Nah, ini fallacy ya. Karena ini satu bentuk penegasan konsekuen. Ya, harusnya kan penegasan antecedent kan. Ini konsekuen ya. Jadi jika jalanan macet maka saya terlambat masuk kelas. Saya terlambat masuk kelas. Lalu disimpulkan jalanan macet. Tidak bisa. Ya. Tidak sah. Belum tentu ya. Nah, jadi jelas ini ya bisa dilihat ya di tabel kebenaran ada bentuk
ini ya, baris yang 110, jadi tidak sah ya. Nah, kita lihat bentuk lain yang sering juga salah sehari-hari, polisi dari modus tollens ya. P maka Q, negasi P disimpulkan negasi Q ya. Nah, ini satu bentuk penolakan anteseden ya. Harusnya kan penolakan konsekuen ya. Nah, jadi jika jalanan macet maka saya terlambat masuk kelas. Jalanan tidak macet, lalu disimpulkan saya tidak terlambat masuk kelas. Ya, belum tentu. Jalanan tidak macet, saya tidak terlambat masuk kelas. Ya, bisa jadi Anda kena tilang misalkan bisa terlambat masuk kelas. Ya. Ini pun tidak sah. Ya. Ya, demikian juga yang lainnya ya. Ya. P maka Q, Q maka R. Lalu diambil dari belakang, R maka P. Itu satu fallacy, silogisme hipotesis. Nah, ini juga hati-hati ini. Ya. Fallacy dari silogisme disjungsi. Ya. P atau Q, P lalu disimpulkan negasi Q. Ya. Atau sebaliknya, P atau Q, Q negasi P. Ya, ini tidak sah ini ya. Ya. Jadi misalkan sedikitnya satu orang yang terlibat, si gepeng atau si corah yang mencuri perhiasan itu. Gepeng mencuri perhiasan itu. Lalu disimpulkan corah tidak mencuri perhiasan itu. Belum tentu. Ya, karena kan bisa jadi si gepeng atau si corah. Sedikitnya satu. Bisa gepeng saja, bisa corah saja, bisa berdua mencurinya. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh 21. Di sini Anda diminta untuk pertama melambangkan proposisi-proposisi dalam bentuk verbal berikut, lalu gunakan aturan inferensia beserta tahapannya. Tahapannya artinya langkah kesekian Anda menggunakan aturan inferensia apa. Itu harus jelas. Mari kita coba kerjakan contoh 21. Jadi Anda diminta yang pertama untuk melambangkan proposisi-proposisi dalam bentuk verbal berikut, lalu gunakan aturan inferensia beserta tahapannya ya, untuk memeriksa keabsahan argumen. Nah, hal pertama Anda tentu harus mampu melambangkan ya bentuk verbal ini. Di sini sudah diberikan kemudahan ya. Lambang-lambangnya ya sudah jelas menggunakan ini yang huruf merah ya. Jadi Joni seorang pekerja keras ya. Jadi K, Joni pekerja keras ya. Dia tidak punya waktu berekreasi, ini R. Umumnya yang tidak ini untuk yang negasi ya. Dengan demikian kita pakai R-nya ini adalah Joni punya waktu berekreasi. Ya. Lalu di sini ada dia tidak punya banyak teman ya, T ya. Dengan demikian T bisa kita ambil Joni punya banyak teman. Nah, dari sini tentu sekarang argumennya menjadi demikian ya. P1 premis 1 K ya, Joni seorang pekerja keras. Jika Joni pekerja keras, maka dia tidak punya waktu berekreasi. K, maka negasi R. Jika dia tidak punya waktu berekreasi, dia tidak punya teman. Ya, negasi R, maka negasi T. Kesimpulannya adalah Joni tidak punya banyak teman. Negasi T. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Lanjut. Ya. Tentu saja di sini P1, P2, P3 ini 3 baris yang apa adanya dari premis. Nah, berdasarkan premis inilah kita akan tarik kesimpulan menggunakan aturan-aturan inferensia yang sudah dipelajari. Ya. Bisa dilihat, ini misalkan P1
P1K, P2K, maka negasi R. Berarti kita bisa menggunakan modus ponens. Ya. Jadi baris ini menyatakan kita gunakan modus ponens pada baris 1 dan baris 2, ya, sehingga menghasilkan negasi R. Itu maknanya. Oke, jadi dari sini dihasilkan negasi R. Ya. Lalu tentu saja sekarang mudah juga dilihat. Dari negasi R dengan premis ketiga, kita bisa gunakan juga. Berikutnya adalah modus ponens, sehingga diperoleh negasi T. Ya. Jadi argumennya sah. Nah, mungkin Anda bisa melihat ya cara lain, jadi pada dasarnya tidak unik ya. Ya. Ini misalkan kalau tadi kan yang dilihat P1 dengan P2 modus ponens, tapi bisa juga ada yang melihat P2 dengan P3 ya. P2 dengan P3 ini aturan domino ini ya. Silogisme hipotesis bisa ya. K maka negasi T ya. Nah, jadi silogisme hipotesis antara 2 dengan 3. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ya. Kita gunakan modus ponens ya. 1 dengan 4 ya. Contoh berikutnya ini ada 4 premis ya, ada 4 premis yang cukup panjang bentuknya. Nah, tunjukkan ya, buktikan dari sini kesimpulan negasi D itu adalah kesimpulan yang sah. Gunakan aturan inferensia. Nah, jadi ini argumennya. Ini 4 premis awal ya. Nah, setelah ini kita tentukan tahapan inferensianya. Ya, ya. Yang pertama 3 dengan 4 kita bisa terapkan ya silogisme hipotesis menghasilkan P maka E. Ya, lalu dari situ kita lihat nih 5 dengan 2 ya. Modus ponens ya. Lalu ya negasi N. Nah, dengan 1 bisa nih modus ponens ya. Modus ponens ya. Lalu ya ini nah ini 3 dengan 7 menghasilkan N atau negasi ya. Nah, dari sini nih lihat 6 dengan 8. 6 dengan 8 ini silogisme disjungsi ya. Nah, menghasilkan negasi E ya, negasi E lalu ya bisa lihat ke 4 misalkan dia akan menghasilkan negasi T. Jadi ini satu kesimpulan yang sah. Nah, kita sudah belajar aturan dasar inferensia. Tentu ada plus minusnya. Yang pertama, jelas dia memberikan landasan yang kokoh dalam penarikan kesimpulan secara deduktif, ya, dan cocok digunakan untuk argumen yang sah. Ya. Namun, di sisi lain, minusnya aturan inferensia tidak bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan suatu argumen yang tak sah. Jadi dalam arti kita tidak bisa mengatakan suatu argumen tak sah misalnya karena bentuknya tidak dikenal dalam aturan inferensia. Ya. Tidak dikenal itu bisa jadi belum dikenal karena yang kita pelajari hanya 4 dari sekian banyak. Ya. Atau barangkali ada kesalahan dalam melakukan melihat tahapan-tahapan aturan inferensia. Ya. Nah, maka dari itu ada satu metode yang akan dikenalkan, disebut metode TKP, ya, tabel kebenaran pendek. Ya. Jadi dengan metode ini diharapkan kita akan bisa memeriksa keabsahan argumen baik yang sah maupun yang tak sah
ya dengan menggunakan nilai kebenaran secara efisien. Jadi jauh lebih ringkas diharapkan dibandingkan dengan tabel kebenaran yang lengkap, ya, versi yang lengkap. Nah, bagaimana landasan metodenya? Oke, jadi pada suatu argumen, ya, P maka K, premis, ya, premis 1 dan sampai Pn maka K, kita tahu dia itu tak tautologi jika dan hanya jika ya, minimal ada satu baris ya pada tabel kebenaran dengan nilai akhir 0. Jadi ini ya. Nah, kita bisa ya lihat di tabel kebenaran nilai akhirnya minimal ada ya satu yang 0, atau bisa juga kita lihat secara horizontal berarti ada ini ya baris kedua P1 sampai N semuanya 1, tapi kesimpulannya 0, bisa juga dilihat demikian ya. Nah, lalu dari situlah muncul ide ya. Jadi cukup kita lihat kemungkinan ya argumen P maka K ini bernilai 0, yaitu ketika P1 seluruh P-nya diberikan 1 dan K-nya 0. Nah, demikian. Artinya kalau kita bisa membuat suatu argumen ya, P-nya 1 semuanya, lalu K-nya 0, ya, itu berarti argumennya tak sah. Ya. Kalau tidak dapat dibuat demikian berarti argumennya sah. Nah, inilah TKP, tabel kebenaran pendek. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Ini misalkan, oke, kita gunakan TKP. Jadi, targetnya kita akan usahakan kesimpulannya di sini 0, lalu P1, P2 kalau bisa kita berikan 1. Kalau bisa dibuat seperti itu berarti dia tidak sah. Ya. Oke. Nah, ini jadi tentu saja key-nya kita berikan nilai 0. Ini langkah pertama ya dengan langkahnya ya. Lalu kalau key sudah bernilai 0, semua key kita berikan 0, harus konsisten ya. Ya, key bernilai 0. Nah, berikutnya di mana? Ini targetnya 1 ya. Kalau 1 di sini bisa 1 ya. Atau di sini juga 1 bisa ya. Nah, ini di sini boleh. Ini 1 jadi negasi P1. Kalau negasi P1 ya, maka akibatnya harus secara konsisten P-nya haruslah 0. Nah, kalau demikian sekarang kita lihat ya. Ya, P1 P2 di sini 0 atau 0, 0 dia. Ini ya. P2-nya 1 ya, berarti di sini 0 maka 0. Jadi ya, kita tidak bisa memaksa membuat dia menjadi bentuk 1 maka 0, itu berarti argumennya sah. Ya. Nah, ya, itu bisa dilihat tabel kebenaran lengkapnya ya. Tabel kebenaran lengkapnya semuanya ya. Jadi tidak ada yang 110 ya. Premisnya 1 semua tapi K-nya 0. Ini di sini hanya ada 1 1 1 1 ya. Nah, jadi inilah dimaksud tabel kebenaran pendek. Jadi ya, hanya memberikan nilai kebenaran secara ringkas ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Sekali lagi, nih kita akan buat R-nya 0, kesimpulannya 0, P-nya kita usahakan 1 kalau bisa ya. Oke, jadi R-nya 0. Setelah itu semua yang R kita berikan 0 dulu ya. Ya, ini 0. Nah, setelah itu baru ya. Ingat di sini 1 ya. Kalau 1 berarti berapa P-nya? Ya, tentu tidak boleh 1. P-nya harus 0. Nah, semua P kita berikan 0 sekarang ya. Semua P berikan 0. Ya, ini 0 ya. Ini juga 0. Oke. Nah, setelah itu tinggal pilihannya key sekarang. Dari manapun bisa. Ya. Oke. Dari sini supaya dia 1, 0, atau 1. Ya. Nah, berikutnya kalau key-nya 1, ya,
Q-nya 1, otomatis negasi Q-nya itu adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. P1 ya. Semuanya kita bisa buat jadi 1, P2-nya juga 1, P3-nya 1. Simpulannya 0. Jadi jelas ini menghasilkan jika 1 maka 0, sehingga dia tak sah. Kalau kita buat versi lengkapnya tentu Anda 8 baris ya. Dan ini ya bisa dilihat inilah yang menyebabkan dia menjadi bernilai salah ya. Jadi nilai-nilai ini bisa kita lihat ya, proposisi penyusunnya yang membuat dia menjadi salah adalah demikian ya. R-nya 0, P-nya 0, Q-nya 1. Coba kita lihat ya. R-nya 0, P-nya 0, Q-nya 1. Jadi pada saat P0, Q1, R0, maka argumen tersebut akan bernilai 0. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke argumen yang berkuantifikasi. Ini adalah argumen yang melibatkan kuantifikasi yang dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Semua, tidak ada, beberapa, seperti itu ya. Nah, jadi ya argumen itu sering muncul yang melibatkan himpunan yang unsur-unsurnya dideskripsikan menggunakan pengkuantifikasi. Ya. Semua, tidak ada, beberapa, seperti itu. Ya. Nah, lalu argumen berkuantifikasi ya, dengan 2 premis, 1 kesimpulan, lalu melibatkan 3 kategori yang akan menjadi fokus yang akan kita pelajari. Inilah yang sering disebut dengan silogisme kategori. Jadi sekarang kita sedang membahas mengenal silogisme kategori. Ini contohnya ya. Premis 1, semua mahasiswa IPB belajar dari rumah. Semua yang belajar dari rumah boros kuota internet. Anda sudah tahu ini kesimpulannya ya. Jadi seperti sifat transitif ini ya. Jadi semua mahasiswa IPB boros kuota internet. Ya. Nah, bagaimana membuktikan seperti ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, bentuk baku silogisme kategorik. Jadi ada 4 jenis bentuk baku. Ya, jadi nanti menggunakan silogisme kategorik itu kita akan gunakan salah satu dari keempat ini. Ya, kalau belum berarti kita usahakan dulu jadikan dia menjadi bentuk baku. Ya. Nah, yang pertama ini yang disebut dengan sering disebut dengan proposisi A, yaitu jenis semua P adalah Q. Lalu proposisi E, tidak ada P yang juga Q. Ya, lalu proposisi I, beberapa P juga Q. Dan proposisi O, beberapa P bukan Q. Apa sih A, E, I, O ini? Ini dari bahasa Latin ya. A dan I itu dari affirmo ya, yang artinya menegaskan. Sedangkan E dan O ini dari nego ya. Ini untuk yang tidak ini ya. Ini yang merah ini. E dan O ya. Ini untuk penolakan ya. Jadi di sini kita lihat berarti yang biru ini, yang A sama I itu adalah sifatnya dia afirmatif, ini yang positif, sedangkan E dengan O itu yang negatif. Ya, jadi sifatnya demikian. A dengan E itu termasuk yang bersifat umum, ya, kuantifikasi umum, sedangkan I dengan O yang bersifat khusus. Ya. Nah, ini maknanya. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana menerjemahkan silogisme kategorik ke dalam diagram Venn. Ya. Ini ya
semua P adalah key, sama saja artinya dengan tak ada anggota P yang di luar key. Ya. Tak ada P yang juga key, itu berarti tak ada anggota P di dalam key. Ya. Ya, beberapa P juga key, berarti sedikitnya ada satu anggota P di dalam key. Beberapa P bukan key, sedikitnya ada satu anggota P di luar key. Nah, jadi sekarang kita terjemahkan ke dalam diagram Venn. Yang sifatnya A dengan E, ya, yang sifatnya umum, itu nanti diarsir. Ya. Yang sifatnya khusus, ada sedikitnya yang seperti itu. Kita berikan tanda, ya, di mana tempat ada sedikitnya. Oke. Nah, ini contohnya. Semua P adalah key. Ya. Semua P adalah key, sama artinya dengan tidak ada P yang non-key. Ya, berarti tidak ada P yang bukan key. Ini adalah P yang bukan key. P yang bukan key inilah yang diarsir. Jadi perhatikan di sini yang diarsir itu bukan menunjukkan ada anggota, tapi yang diarsir itu justru artinya itu tempat yang kosong, tidak ada anggota. Ya. Nah, coba lihat sekarang. Tak ada P yang key. Mana P yang key? Ini irisan P dan key itu di sini. Itu kosong, ya, kita arsir. Jadi arsir itu artinya kosong, ya. Lalu beberapa P adalah key. Nah, kalau beberapa P adalah key, jelas ini beberapa ada sedikitnya satu letaknya di sini, ya, pada irisan P dengan key. Lalu beberapa P bukan key. Mana yang P bukan key? Nah, di sini. Inilah letak dari yang dimaksud dengan beberapa. Demikian juga kalau beberapa key adalah P, tentu di sini nanti. Ya, jadi sekali lagi yang diarsir ini kosong maknanya. Yang silang atau X ini menunjukkan ada beberapa sedikitnya satu unsur. Nah, bagian yang tidak diarsir atau tidak ada lambang silang X itu menyatakan unspecified, ya, tak dapat ditentukan. Mungkin berisi unsur, mungkin tidak. Nah, sekarang bagaimana prinsip uji keabsahan silogisme kategorik dengan menggunakan diagram Venn? Ya, dengan catatan nih versi diagram Venn yang kita gunakan ini adalah versi dari sudut pandang Boole. Ini sudut pandang logika modern, karena ada juga versi tradisional, versi klasik, ya, Aristotle. Ya, kita gunakan yang Boole, yang logika modern. Ya, jadi suatu argumen deduktif itu kita sudah definisikan sebelumnya, ya, bahwa kesimpulan itu akan mengikuti premis secara pasti. Premis benar, kesimpulan pasti benar, mustahil premisnya benar, kesimpulannya salah. Ya. Jadi dengan demikian maka kita akan periksa dengan diagram Venn hanya untuk premis-premis penyusunnya. Ya. Hanya untuk premis penyusunnya, lalu hasil akhir dari diagram kita lihat apakah dia mencerminkan kondisi dari kesimpulan atau tidak. Jika ya, argumen sah. Jika tidak, argumen tidak sah. Ya. Mari kita lihat bagaimana cara memeriksa keabsahan silogisme kategorik dengan diagram Venn versi Boole. Di sini diberikan suatu ilustrasi. Ya. P1 semua R adalah P. P2 ada dua versi. P2A beberapa R adalah key. Lalu kesimpulan beberapa P adalah key. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat diagram Venn bagi premis-premisnya. Ya. Jadi PQR, yang kanan juga sama PQR. Langkah berikutnya, kita mulai identifikasi. Kalau ada, susunannya adalah mulai dari kuantifikasi umum, yang ada semua, tak ada, lalu ke kuantifikasi khusus, beberapa. Yang kuantifikasi umum, kita arsir bagian yang kosong. Ya,
Jadi di sini kuantifikasi umumnya adalah P1, P2 kuantifikasi khusus, berarti dari P1 disusul P2. P1 semua R adalah P, ya, semua R adalah P. Mana R yang bukan P? Itu yang kosong. 1, 4. Jadi kita arsir 1, 4. Berikutnya, ke kuantifikasi khusus. Kita tandai keberadaan suatu unsur dengan tanda silang. Ya. Beberapa R adalah key. Ya. R dan key. Berarti daerah 3, 4. Tetapi 4 sudah dinyatakan daerah yang kosong. Sehingga hanya ada satu kemungkinan tanda silang di 3. Nah, berikutnya ya kita cek apakah kedua premis yang ada ya, itu mewakili kesimpulan K atau tidak. Ya, kesimpulan K mengatakan beberapa P adalah key, beberapa P adalah key, berarti 3 atau 6. Dan ini sudah diwakili oleh 3, oleh P2. Ya, dengan demikian argumen ini adalah argumen yang sah. Nah, berikutnya yang kanan P1-nya sama. Ya. Lalu P2 beberapa key bukan R. Key bukan R. 6 atau 7. Nah, di sini agak berbeda kasusnya dengan kasus pertama tadi. Ya. Kita bisa meletakkan di 6 atau di 7. Bisa juga mewakili keduanya. Nah, dalam hal ini ada catatan khusus yang mesti diperhatikan. Ya. Kita akan meletakkan tanda silang pada perbatasan daerah yang tak dapat ditentukan, unspecified region. Jadi, kita akan letakkan tanda silang di daerah antara 6 dan 7. Nah, jadi di sini. Ini maknanya dia bisa mewakili 6 saja, 7 saja, atau bisa keduanya. Ya. Nah, lalu kita cek. Kesimpulan menyatakan beberapa key bukan P. Key yang bukan P adalah 4, 7. 4 sudah kosong. Jadi pasti mestinya silangnya ini hanya di 7. Tetapi dari premis kedua, silangnya di antara 6, 7. Yang artinya bisa di 6, bisa di 7, atau keduanya. Nah, jadi jelas argumen ini adalah suatu argumen yang tidak sah. Baik, kita lihat beberapa contoh. Yang 31, semua mahasiswa IPB belajar dari rumah, yang belajar dari rumah boros kuota internet, semua mahasiswa IPB boros kuota internet, semuanya artinya sudah bisa menjawab ini sesuatu yang sah. Ya. Jadi pertama kita buat diagram lingkaran untuk 3 kategori ini, I, IPB, R rumah, N internet. Demikian juga yang kanan ya, hanya saja sini dalam ABC kita buat diagram ini 3. Nah, kita lihat yang kiri. Semua mahasiswa IPB belajar dari rumah. Berarti IPB dengan rumah. Ya. Kalau belajar dari rumah kan ada di sini. Ini yang tidak berarti ada di 56. Ya. Itu maknanya. Nah, lalu yang kedua, semua yang belajar dari rumah boros. Rumah dengan boros internet. Ya. Nah, berarti yang kosong adalah di 12. Ya. Nah, sekarang apakah kondisi ini juga mewakili, mencerminkan kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah mahasiswa IPB boros kuota internet. IPB boros internet. Berarti 2 dengan 5. 2 dengan 5 sudah diarsir, sudah diwakili. Berarti dia sah ya. Nah, coba kita lihat yang di sebelah kanan sekarang.
Ya, beberapa C adalah B, semua B adalah A. Kita mulai dengan kuantifikasi umum dulu. Semua B adalah A. Berarti kita mulainya dari P2 ini ya, bukan P1. Ya, semua B adalah A. Ya, ini adalah B yang bukan A, itu diarsir kosong. Ya, lalu beberapa C adalah B. Ya, C dengan B. Jelas di sini tinggal 3 ditaruh silangnya. Ya. Nah, sekarang apakah ini sudah mewakili yang kesimpulan? Beberapa A adalah C. A adalah C. Ya, diwakili, ini sudah ada minimal 1. Jadi sah. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ada 2 contoh lagi. Ya. Semua matematikawan yang baik memiliki kecerdasan kreatif. Ada beberapa sarjana tidak memiliki kreatif. Beberapa sarjana bukan matematikawan yang baik. Oke, jelas P1 kita mulai yang umum P1. Ya, matematikawan memiliki kecerdasan kreatif. Berarti 67 diarsir. Yang kedua, beberapa sarjana tidak memiliki kecerdasan kreatif. Ya, sarjana dengan kreatif tidak memiliki. Ya, berarti ya di 5. Ya. Kenapa di 5? Karena 6-nya sudah pasti kosong, jadi tinggal di 5. Ya. Nah, sekarang apakah ini bisa dibaca sebagai beberapa sarjana bukanlah matematika yang baik? Ya, sarjana bukan matematikawan yang baik. Ya, kira sah ya. Nah, kita lihat satu lagi ya. Semua OTG memiliki imunitas yang baik, beberapa mahasiswa bukan OTG ya, orang tanpa gejala. Beberapa mahasiswa tidak memiliki imunitas yang baik. Oke, kita lihat P1, kita mulai dari P1 yang umum di P1 ya. OTG memiliki imunitas ya. OTG yang bukan imunitas adalah 1, 2. Beberapa mahasiswa bukan OTG, mahasiswa yang bukan OTG berarti 5 dengan 6. Nah, ini antara ya. Kita ingin meletakkan di antara 5 dengan 6 ya. Nah, jadi di situ. Sekarang apakah ini bisa dibaca sebagai beberapa mahasiswa tidak memiliki imunitas yang baik? Mana mahasiswa yang tidak memiliki imunitas? Berarti pasti di 5 kan? Apakah diwakili oleh yang di antara 5 dan 6? Apa artinya di antara 5 dan 6? Artinya bisa di 5, bisa di 6, bisa keduanya. Ya. Nah, jadi dari situ jelas dia tidak mewakili kesimpulan, sehingga ini menjadi tidak sah. Ya. Nah, ini tugas kelompok ya, dan soal. Ya, ini ada 5 soal ya untuk memeriksa keabsahan argumen. Lalu 2 soal verbal ya. Ini argumen proposisi. Lalu 3 soal argumen berkuantifikasi. Nah, ini pustaka utama yang digunakan. Sekian. Terima kasih.